Halo, selamat berjumpa kembali dengan webinar Growi ya. Kali ini kita akan membahas tema bagaimana membangun karir di bidang software testing. Dan tentunya ini akan menjadi satu bahasan yang sangat menarik ya, teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang saat ini sudah bergabung dengan webinar kita kali ini. Semoga bisa mendapatkan value ya ataupun insight setelah mengikuti webinar dari Growi ya. Nah, perkenalkan, saya adalah host webinar kali ini. Nama saya adalah Ewing, saya manajer Growia, perusahaan terkemuka dalam bidang pendidikan dan bisnis profesional. Ya, senang sekali bisa membantu mengeskort teman-teman untuk mengikuti webinar kita kali ini. Ya, dan hari ini kamu akan belajar apa yang dilakukan oleh software tester dan bagaimana Anda bisa menguasai profesi ini. Ya, bahkan kalau teman-teman semua masih belum memiliki pengalaman juga dan pengetahuan khusus ya. Jadi ini adalah profesi yang tidak memerlukan saat ini ya untuk bisa coding seperti teman-teman programmer lainnya ya. Dan tentunya ini akan sangat menarik. Dan hari ini kamu juga akan belajar bagaimana software testing atau software tester yang memungkinkan Anda mendapatkan gaji yang cukup besar ya, mungkin bisa double digit, tapi balik lagi ini tergantung dari proses juga dan juga company size-nya ya. Tapi ini bukan suatu hal yang tidak mungkin, Pak. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin ya. Dan hari ini kamu agak akan mencoba untuk mencari bug dalam sebuah website ya. Jadi nanti kamu akan acting menjadi seorang software tester. Kita akan berikan satu buah website dan teman-teman di sana akan mencoba menganalisa, mencari hal-hal apa saja yang tidak common, yang tidak biasa dari sebuah website gitu ya. Jadi ini akan menjadi sesi interaktif yang tentunya akan berguna buat teman-teman menjadi bagaimana sih acting ya menjadi seorang seorang software tester gitu ya. Dan juga dapatkan sertifikat untuk mengikuti webinar ya, ikuti webinar ini sampai dengan selesai dan dapatkan sertifikat partisipasi webinar untuk update di LinkedIn ya kayak gitu ya. Jadi pastikan teman-teman untuk mengikuti webinar sampai dengan selesai karena nanti kami akan bagikan linknya ya, linknya di akhir sesi webinar, dan pastikan teman-teman untuk mengisi nama, alamat email, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Yang pastikan kenapa harus alamat emailnya valid ya, karena kita akan kirimkan sertifikat webinarnya melalui email. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Kalau teman-teman saat ini masih ada kendala dengan audio ataupun videonya, silakan untuk pastikan jaringan internet ataupun Wi-Fi-nya stable dan coba refresh dan kemudian masukkan kembali dengan data-data yang valid ya. Oke? Oke. Dan bagaimana cara mendapatkan value dari webinar ini ya? Jadi kamu memiliki dua opsi, dua pilihan. Yang pertama adalah kalau teman-teman fokus untuk mengikuti webinar kali ini, itu akan sangat baik. Kalau tidak fokus, maka hanya bisa mendapatkan 10% saja ya. Informasinya bahkan lebih atau kurang dari 10% ya. Kalau mau berhasil ya silakan untuk coba praktekkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kalau mengikuti webinar dari laptop, pastikan hanya tab webinar saja yang terbuka ya. Jadi tidak perlu buka tab-tab yang lainnya, fokus untuk mengikuti webinarnya. Kemudian simpan handphone dan Anda dan aktifkan silent mode untuk notifikasinya. Termasuk teman-teman juga yang mengikuti webinarnya dari handphone ya. Dan juga pastikan buat catatan dan silakan ajukan pertanyaan. Kenapa ini penting, teman-teman? Ya, sehingga teman-teman akan mencatat hal-hal penting apa saja menjadi seorang software tester, apa yang dilakukan dalam kesehariannya, apa tugas-tugasnya, dan lain sebagainya. Ya, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar ya selama proses webinarnya berlangsung. Ya, kita akan menjawab nanti akan ada sesi di Q&A di akhir sesi supaya teman-teman bisa mengikuti webinarnya dulu sampai selesai. Kemudian kita akan jawab semua concern-nya di akhir sesi ya. Dan kami membutuhkan reaksi Anda karena saya tidak bisa melihat teman-teman semua dan mentor juga tidak bisa melihat teman-teman semua, tapi hanya satu-satu caranya adalah kita berinteraksi dengan menggunakan kolom chat ya. Bisa dipahami ya teman-teman semua, silakan ketikkan tanda plus ya sebagai bentuk respon teman-teman memahami bagaimana cara kita berinteraksi. Oke? Oke, terima kasih yang sudah memberikan responnya ya. Oke, dan ini ada beberapa ulasan mengenai webinar, mengenai Growia, bukan hanya masalah software tester dan juga beberapa webinar yang lainnya. Dan kami alhamdulillah mendapatkan rating yang sangat bagus, di mana teman-teman yang sudah mengikuti webinar merasa terbantu, ya mendapatkan istilahnya wawasan ataupun knowledge yang baru mengenai profesi-profesi IT ini. Dan kami juga berharap
kali ini teman-teman pun akan mendapatkan value yang sama dengan yang teman-teman sebelumnya dapatkan. Oke? Dan nah, saya juga ingin tahu ya teman-teman, ya kita ingin berkenalan, ya ketikkan beberapa kata tentang Anda di nama, kemudian juga kota dan provinsi saat ini tinggal, profesi saat ini sebagai apa, apakah bekerja, ya bisa juga mungkin business owner, ataupun misalnya ya, persiapan pensiun atau dan lain sebagainya ya, ataupun seorang marketing, seorang finance manager dan sebagainya. Kemudian juga apakah memiliki laptop atau PC, dan yang paling penting kita juga ingin tahu sih sebetulnya tujuan untuk mengikuti webinar ini apa teman-teman. Jadi silakan ya teman-teman untuk isi datanya, ada nama, kota atau provinsi, profesi saat ini sebagai apa, apakah memiliki laptop dan PC, dan tujuan mengikuti webinar. Misalnya ya ingin tahu aja sih tentang software tester, ataukah ingin coba-coba switch karir nih, saya bosan nih misalnya jadi sebagai admin, kayaknya seru juga ya menjadi seorang software tester gitu. Bisa ngecek-ngecek aplikasi, bisa tahu flow dan lain sebagainya kayak gitu, dan juga bisa bekerja secara remote tentunya kayak gitu ya. Oke, silakan teman-teman isi nama, kota, provinsi, profesi saat ini, apakah memiliki laptop atau PC, dan tujuan mengikuti webinar. Ya, untuk template-nya sudah ada di kolom komentar, teman-teman. Silakan untuk cek ya. Jadi jangan hanya nama saja, tapi ada beberapa hal yang teman-teman harus isi juga selama untuk mengikuti webinar kita kali ini ya. Oke, saya tunggu untuk teman-teman semua sambil kita nunggu ya teman-teman yang mungkin agak terlambat untuk bergabung dengan webinar kita kali ini ya. Oke, ya saya tunggu sambil saya bacakan beberapa yang sudah mengisi datanya. Penasaran dengan software tester itu bagaimana kerjanya? Oke, nanti kita akan bahas mengenai hal itu. Kemudian juga tolong dilengkapi ya, jangan hanya nama saja ya. Oke, silakan untuk mengisi ya. Data hanya nama, kemudian juga profesi dan juga kota ya, dan juga ingin tahu sebetulnya teman-teman ini berprofesinya sebagai apa saat ini gitu ya. Oke, terima kasih. Wah, ada juga banyak dari yang di luar Pulau Jawa ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Ada berbagai macam juga profesinya ya. Oke, menambah ilmu dan penghasilan. Oke, ingin bekerja secara remote dan juga work from home ya. Juga ingin mengenal apa itu software tester, ingin menambah wawasan. Oke, kita akan lanjutkan sambil nanti kita akan cek ya tujuan teman-teman juga mengikuti webinar kali ini ingin apa gitu ya. Nanti kita akan bertemu dengan mentor yang tentunya akan menjelaskan lebih detail mengenai profesi dari software tester kali ini ya. Dan itu tadi perangkat apa yang diperlukan untuk menjadi seorang software tester, kenapa saya tanyakan di awal, laptop dan PC ya, juga jaringan internet, ya itu tadi karena teman-teman ingin bekerja secara remote gitu ya, dan salah satu kondisi yang harus dipenuhi adalah laptop dan juga jaringan internetnya. Jadi laptop dan jaringan internet bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk teman-teman belajar menjadi seorang software tester ini, gitu ya. Oke. Dan di manakah GRU ya? Ya, kantor perusahaan kami berada di Jakarta, ya, di kawasan Megakuningan. Kuningan. Kami mengajar siswa dari seluruh Indonesia secara online ya, secara online teman-temannya. Dan kita pun adalah bagian dari perusahaan grup internasional yang berasal dari Eropa. Silakan teman-teman cek di Google ya, googling aja namanya GRU ya, pasti langsung muncul di situ. Bisa cek juga testimoni dan juga hal-hal yang lain ya. Dan tentang pembicara software tester ini, beliau adalah Kang Christian Ciptayadi, seorang software tester ya, practitioner, praktisi pengujian perangkat lunak ya, yang sudah sangat berpengalaman, memiliki pengalaman yang luas sebagai senior tester, kemudian senior quality assurance, dan juga lead QA engineer di berbagai industri seperti industri perbankan, financial service, dan juga pendidikan. Dan sebelum kita panggil untuk mentor kita, Kang Rizdian, saya perlu ingatkan kembali teman-teman semua, untuk teman-teman yang mengikuti webinar kali ini, pastikan untuk fokus ya, supaya bisa mendapatkan esensinya, insight-nya dari webinar kita kali ini. Pastikan hanya tab webinar saja yang terbuka, silent notification, dan juga bikin catatan ya, supaya teman-teman ingat ada beberapa hal yang harus menjadi acuan. Kemudian juga nanti ajukan pertanyaan, gitu ya. Dan sekali lagi untuk bisa mendapatkan sertifikat, silakan ikuti webinarnya sampai dengan selesai ya. Saya ingatkan kembali sampai dengan
selesai, karena nanti akan kita bagikan link ya, di mana teman-teman harus mengisi nama dan juga nama lengkap ya, dan juga alamat email, karena nanti kami akan kirimkan ke alamat emailnya teman-teman semua. Pastikan jangan salah juga alamat email dan juga nama lengkapnya, ya sesuai yang tertera misalnya kayak di LinkedIn ataupun di CV ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Oke, ketikkan tanda plus kalau bisa dipahami ya. Dan kita akan panggil untuk mentor kita Kang Risdian. Halo Kang Risdian. Halo Kang Ewing, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga sehat juga ya Kang ya. Ya, Dan ini alhamdulillah sudah sehat. cukup banyak yang bergabung dengan kita kali ini Kang. Dan kayaknya dari apa ya, dari data-data yang sudah di-share sudah banyak hal yang apa motifnya atau tujuan mengikuti webinarnya. Ada yang ingin tahu software tester, ingin bekerja remote dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ya teman-teman semua mengenai detail prosesnya, kemudian juga secara story-nya Kang Rizdan ini sampai di posisi sekarang dan juga pekerjaannya itu seperti apa ya. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan Kang, saya akan stop share dan Kang Rizdan silakan untuk sharing untuk presentasinya. Silakan Kang. Ya, makasih untuk perkenalannya Kang Ewing. Ya, kiraan aku yang share screen. Em, Oke. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Ewing, di sini aku ingin berbagi gitu ya, maksudnya berbagi ilmu juga kepada teman-teman yang udah hadir di sini, sama ngasih tahu juga mungkin kalau memang dunia software testing tuh seperti apa gitu ya. Nah, itu sih. Jadi tanpa without further ado, di sini mungkin aku perkenalan juga ya, kiprah aku selama ini sebagai seorang software tester tuh bagaimana. Nah, untuk sekarang sih, aku sekarang bekerja sebagai seorang senior manual QA engineer di Jitera, sebuah perusahaan yang berbasis di Tokyo, jadi di Jepang. Dan kalau aku pribadi memang kerjanya dari rumah, dari Indonesia. Jadi seperti yang Kak Ewi bilang tadi, di sini memang atau belakangan ini tren kerjaannya tuh memang untuk dunia IT ya, banyak yang remote work, banyak yang work from home gitu istilahnya. Dan ini juga hal-hal yang nanti mungkin teman-teman bisa temukan ketika apply pekerjaan sebagai senior, sebagai seorang tester. Nah, selain itu, aku juga pernah jadi senior QA engineer di Beyondsoft, lead QA engineer di Credibook, manager di Bank Rakyat Indonesia, senior QA di Traveloka, dan senior tester di Mitra Ais. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, sebenarnya aku background company-nya cukup variatif gitu ya. Dan di sini jadi menunjukkan juga kalau jadi seorang software tester tuh nggak mesti oh dunia IT tok gitu ya, enggak. Jadi memang di luar sana banyak juga company-company yang membutuhkan tenaga seorang software tester, tapi bisa jadi mereka memang bekerjanya atau bidang utamanya nggak melulu soal IT gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya, kalau tadi kan perjalanannya panjang gitu ya, jadi seorang software tester, tapi awalnya ya aku juga sama seperti teman-teman juga, ya di mana jadi seorang fresh graduate gitu ya, baru lulus kuliah S1, tapi masih belum tahu gitu ya, jalannya ini mau kerja apa gitu setelah lulus. Yang paling waktu itu kepikiran tuh jadinya apa nyoba gitu ya, jadi dosen laboratorium gitu, dosen praktikum di tempat aku kuliah dulu, jadi untuk alma mater aku. Dan ketika aku jalanin, aku juga sambil ngambil side job juga, jadi seorang guru les matematika, dan waktu itu murid-muridnya yang ku handle adalah murid-murid SD. Jadi eh, kenapa aku ngambil side job juga, karena memang aku waktu itu juga masih kayak menerka-nerka gitu ya, kira-kira aku cocoknya di mana gitu. Tapi setelah aku jalanin kisaran 5 bulan gitu ya, kayaknya ada yang aku serasa itu tuh kayaknya mengganjal, kayaknya agak kurang cocok nih kalau dijalanin terus, gak sesuai passion gitu istilahnya ya. Nah, selain itu, eh, yang aku amatin gitu ya, karena ini juga menyangkut jenjang karir juga gitu ya. Yang kulihat kalau mau jadi dosen tetap gitu di tempat aku kuliah itu, kan ada ketentuan dari pemerintah juga, di mana kalau kita ingin mengajukan jadi dosen tetap, harus mengantongi juga tuh kayak sudah lulus S2 gitu ya, punya gelar master juga. Di mana aku sendiri belum mengenyam gitu S2 tersebut, dan pikir-pikir S1 aja belum kepake gitu ya.
kok malah mikirin ke jenjang S2 gitu, padahal baru lulus kuliah. Dan kupikir lagi juga, selain itu pendapatannya karena ini sebagai dosen laboratorium atau praktikum kan berdasarkan kontrak. Jadi honor yang dibayarkannya pun berdasarkan presensi kita di kelas. Jadi kalau kita misalkan tidak hadir di kelas ataupun kelasnya ditiadakan gitu ya, eh, karena ada keperluan mendadak, ruangannya digunakan atau bagaimana, di situ jadi kita nggak dihitung honornya gitu kan. Sama halnya juga ketika jadi seorang guru les matematika ya, kalau muridnya nggak hadir ya nggak dapat hitungan honornya juga gitu kan. Dan selain itu, karena apa, pekerjaannya gitu-gitu aja gitu ya. Maksudnya dalam artian dia nggak ada hal baru yang bisa aku pelajarin gitu ya. Jadi istilahnya kurang challenging juga gitu ya. Dalam artian kalau ya cuman ngulang materi ini, ngulang materi itu gitu kan. Jadi kan rasanya kayak agak bosen juga gitu ya kalau gitu gitu terus nggak ada hal baru yang bisa kita pelajarin gitu kan. Nah, di situ aku lihat jadinya hmm, apa ya, mikir-mikir lagi kayaknya harus coba nyoba sesuatu hal yang baru gitu ya. Dan ya kebetulan juga gitu pas waktu aku mengalami pergumulan tersebut di tempat kuliah aku kan sering ada mading gitu ya, majalah dinding, di mana di majalah dinding ini banyak informasi mengenai eh, lowongan pekerjaan atau mungkin eh, penawaran-penawaran training dari luar sana gitu, di luar lingkungan universitas. Dan kulihat waktu itu ada suatu perusahaan yang menawarkan untuk apa, memberikan penjelasan seperti ini nih, kayak ada training atau webinar mengenai software testing. Dan aku coba memberanikan diri untuk hadir karena memang dia ada jadwal roadshow-nya juga ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jogja, dan termasuk Bandung. Dan ketika aku uh, ikutan gitu ya, mereka juga memberitahu atau memberi informasi bahwa ada lowongan pekerjaan juga yang akan mereka rekrut, termasuk fresh graduate juga mereka welcome. Dan aku memberanikan diri untuk uh, mengajukan CV aku gitu ya, resume aku, walaupun sebagai fresh graduate, tapi mereka ternyata tertarik dengan profil yang aku ajukan. Dan singkat cerita, ya alhamdulillah keterima di perusahaan tempat aku bekerja ini. Dan company ini atau perusahaan ini memang uh, dia perusahaan IT tapi yang outsourcing gitu ya. Jadi memang dia punya klien-klien yang berada dari luar Indonesia. Eh, Umumnya sih dari Australia sih klien-klien mereka ini. Dan eh, selain itu, di dalam perusahaan ini pun mereka sadar gitu ya, karena kita bakal berhubungan dengan kliennya kan harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya, bahasa internasionalnya. Jadi mereka mengajarkan juga tuh soft skill selain hard skillnya ya. Maksudnya kita kayak diberikan les bahasa Inggris oleh perusahaannya supaya kita bisa menggunakan bahasa Inggris baku gitu ya, ketika atau enggak English business gitu istilahnya. Jadi dengan klien bisa eh, nyambung gitu ya kalau ngobrol. Dan dari sisi hard skill sebenarnya ketika aku jadi seorang fresh graduate yang direkrut oleh mereka, mereka pun memberikan training yang apa ya, me, apa, step by stepnya jelas juga gitu ya. Jadi memang bertahap gitu. Mereka ajarkan dari yang awal hingga yang advance juga. Dan teori-teori yang aku dapatkan itu sebenarnya aku cukup puas juga gitu ya, karena mereka memberikan gambaran nyata di real life project-nya seperti apa. Dan selain itu, karena kita juga dibimbing oleh mentor-mentor yang sudah, uh, bukan mentor, jadi senior kita yang sudah bekerja duluan di perusahaan tersebut, mereka juga nggak pelit ilmu gitu ya. Mereka memang mau berbagi ilmu secara teknikal juga, pengalaman kerja mereka. Jadi di sini juga aku dapat kesempatan juga nih untuk memperluas networking aku gitu ya, secara profesional. Nah, kembali ke yang tadi sempat dibilang di awal, yang kita bilang remote work ya. Kalau dulu istilahnya ya mungkin yang populer kan WFH, work from home. Nah, sekarang ada WFA, work from anywhere. Jadi istilahnya nggak terpaku kamu harus di rumah aja gitu kerja. Takutnya kan orang bosen juga ya kalau di rumah terus ya. Jadi kadang
beberapa company memberi keleluasaan seperti ini. Yang penting kamu bisa online, kamu bisa kerja sesuai jam kerja yang dibutuhkan, dan mungkin kalau kamu butuh sambil berlibur dengan keluarga gitu ya, contohnya kayak di gambar ini aku lagi jalan-jalan juga sama keluarga, tapi aku juga masih tahu juga nih, aku mungkin bakal slow respon di jam pagi dan mungkin baru bisa online di jam malamnya gitu kan. Jadi mereka juga oke dan aku juga diperbolehkan sambil berlibur sambil kerja juga. Jadi di sini ada keleluasaan atau fleksibilitas yang mereka tawarkan. Nah, teman-teman juga mungkin penasaran juga gitu ya, kalau yang tadi disebutin software testing, software tester gitu ya, itu ngapain aja sih gitu sebenarnya. Tapi ya mungkin secara umum gitu ya, kita kan istilahnya kan ngetes suatu program, suatu software gitu kan, suatu aplikasi. Itu eh, garis besarnya ya. Tapi kalau mau dirinci lagi lebih lanjut, nah bisa aku kasih detail seperti ini. Jadi kita sebagai seorang software tester tuh nggak melulu cuma testing programnya, tapi kita juga dibutuhkan kejelian atau ya atau bisa mendeteksi suatu bug, suatu defect gitu ya pada sebuah aplikasi. Dan di situ jadinya kita juga punya langkah eh, preventif gitu ya. Ini ada hubungannya sama yang kedua, poin kedua. Di mana preventif yang dimaksud adalah eh, bayangin kalau teman-teman nemuin suatu bug gitu ya. Tapi bug itu, karena bugnya sepele gitu ya, kita biarin gitu kan. Nggak dilaporkan lah istilahnya. Tapi jangan salah juga gitu ya, karena bug itu sepele, kadang kan kita nggak tahu ya di balik aplikasi itu code behind-nya gitu ya. Itu bagaimana gitu kan. Bisa jadi ada kemungkinan programmer atau developer lain reuse atau menggunakan ulang code yang ada pada aplikasi tersebut dan dibuatkan lagi modul baru gitu ya menggunakan code yang ada bugnya itu tadi. Nah ini jadi analoginya bisa jadi gitu ya kayak ada snowball effect gitu ya, di mana snowball effect itu adalah yang tadinya mungkin cuman eh, bongkahan batu kecil yang ada di puncak bukit gitu ya, tapi dia karena menggelinding ke bawah ngikutin gravitasi, dia sambil ngebawa juga tuh salju-salju yang ada di puncak gunung itu sampai ke bawah itu, dan dia semakin besar, dan ketika nyampe di dasar bukitnya, rumah-rumah orang atau apapun yang ada di bawah sana akan ke bawah hancur karena gumpalan yang semakin besar tadi itu. Sama halnya dengan bug. Bisa jadi mungkin kalau bugnya kita biarkan, yang tadinya kelihatannya sepele gitu ya, tapi karena semakin banyak hal yang muncul dari bug tersebut karena digunakan di halaman lain misalkan, itu jadi impact-nya besar juga kepada aplikasi. Jadi makin banyak bugnya gitu kan. Terus, oh ya, yang agak unik nih poin ketiga. Poin ketiga ini kita memang sebagai seorang software tester kan yang kita ajarkan di sini memang sebagai seorang manual software tester, di mana kita memang ngetes aplikasinya tidak perlu tahu technical atau kemampuan ngoding gitu ya. Beda sama kayak developer atau programmer. Nah, di situ jadinya memang karena tidak butuh kemampuan ngoding, harapannya nanti juga teman-teman apa kalau udah pun jadi seorang software tester, eh, ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang bukan dari background IT gitu ya istilahnya. Jadi orang-orang yang umum pun harapannya nanti juga bisa jadi seorang software tester seperti ini karena nggak perlu kemampuan coding. Terus yang poin keempat, nah eh, kabar baiknya juga ini demand untuk software tester makin ke sini makin naik karena apa? Biasanya tuh suatu project IT kan memang sudah punya komposisi timnya ya. Komposisi tim yang dimaksud kayak misalkan ada project manajernya, ada developer atau programmer yang bikin aplikasinya gitu kan. Terus ada juga testernya juga nanti yang buat ngetes hasil codingan si developer-developer tadi itu ya. Kita ngetes programnya dan nantinya pun eh, ini juga ada hubungannya sama apa? Bayangin kalau misalkan suatu project IT cuma ada project manager atau sama developernya aja tanpa testernya gitu kan. Ya di situ jadi nanti orang-orang juga pasti bakal nemuin bug-bug yang
mungkin tadinya nggak ketangkep gitu kan karena belum dites, udah keburu rilis gitu kan. Jadinya malah muncul banyak bug gitu. Nah, sekarang makanya banyak klien, banyak company di luar sana yang memang sudah aware gitu ya. Kalau kita mau menjalani project IT, yaitu komposisinya biasanya yang umum sih gitu. Ada project manajernya, ada developernya, ada testernya juga. Jadi di situ sudah satu paket biasanya. Nah, yang tadi ku omongin juga demand-nya semakin naik tuh nggak sembarang ngomong gitu ya. Karena yang ini juga, ini informasi yang ku dapatkan gitu ya dari LinkedIn gitu. Di sini ada bagian URL di bawahnya. Di LinkedIn ini dia memang sedang membahas kebutuhan untuk software testing tuh nanti ke depannya bagaimana gitu kan. Nah, dan dia bilang dari Technavio report ini, software testing marketnya ya di Amerika Serikat sendiri diprediksi bisa menyentuh angka 3,49 miliar USD gitu ya. Jadi di sini sebuah angka yang cukup fantastis juga gitu ya, karena dia memberikan eh, estimasi gitu ya, kurang lebih segini di tahun 2025 dengan asumsi kenaikan tiap tahunnya di kisaran 12% gitu kan. Jadi di sini cukup eh, optimistis juga gitu angkanya. Dan ini juga jadinya teman-teman kalau istilahnya mau jump in atau mau lompat kapal menjadi seorang software tester sekarang, ini adalah waktu yang tepat juga gitu istilahnya. Nah, em, mungkin di part yang pertama aku kasih perkenalannya seperti itu dulu ya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang ingin menanyakan pertanyaan entah teknikal ataupun yang kira-kira masih mengganjal tentang software testingnya, nggak apa-apa. Tulis saja pertanyaan di kolom chat. Nanti di bagian akhir bakal ada sesi Q&A, question and answer gitu ya, di akhir webinar. Dan kita akan bahas satu persatu pertanyaannya. Oke, untuk sementara itu dulu. Selanjutnya aku kembalikan layarnya ke Kang Ewing. Silahkan Kang Ewing. Oke, terima kasih Kang Rizdian. Ya. Ya, sebentar saya akan share untuk yang selanjutnya. Jadi teman-teman silakan untuk eh, tulis di kolom komentar untuk apabila ada pertanyaan ya. Silakan ada hal yang sifatnya teknikal ataupun ada hal yang ingin ditanyakan mengenai profesi software tester ini, teman-teman silakan tulis ya. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A di akhir webinar ya teman-teman. Izinkan saya untuk melanjutkan terlebih dahulu ya. Dan jika Anda ingin memulai karir Anda di bidang software testing atau software tester, yang Anda butuhkan hanyalah bergabung dengan kursus kami yang akan kita mulai di minggu depan ya teman-teman. Jadi kita akan mulai kelas baru untuk software testing ini atau MQA ini ya. Dan tujuan dari kursus ini juga jelas bahwa kami ingin membantu teman-teman yang tidak memiliki kemampuan atau skill untuk menjadi seorang software testing, bisa menjadi seorang software testing dan juga bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar ya. Tentunya ini bertahap dan juga tergantung dari company size-nya itu sendiri ya. Dan apa kelebihan dari kursus kami? Ya, kami memiliki instruktur dan mentor. Kami adalah praktisi software testing terbaik di Indonesia ya, di beberapa perusahaan terkemuka ya seperti Kang Ristian di Gitera dan juga beberapa mentor yang lainnya, bukan hanya perusahaan Indonesia tapi juga perusahaan asing ya. Dan memang tadi kalau ingin bekerja remote ya, tadi contohnya adalah Kang Ristian sendiri perusahaannya di Jepang tapi bekerjanya cukup dari rumah saja. Kenapa kita pilih mentor yang profesional? Itu tadi karena ini akan sangat relate ya dengan perkembangan industri dan tentunya juga bisa sharing mengenai kasus-kasus ataupun ada istilahnya update-update terbaru ya dari profesi software tester ini, dan juga bisa memberikan feedback umpan balik secara langsung yang berdasarkan relate dengan industri selama proses pembelajarannya berlangsung. Dan apa kelebihan dari kursus ini? Kami juga akan memberikan sertifikat, ya nanti akan ada proses certification untuk beginner dan juga untuk intermediate, di mana teman-teman juga nanti bisa untuk mencari apa istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa freelance yang berbayar ya, dan juga bisa mulai menghasilkan uang pada saat sedang kursus ya. Dan kami juga memberikan dukungan karir atau karir center, di mana kami memiliki profesional HR coach, ya, di mana akan memberikan bimbingan konsultasi karir, terutama untuk menjelang pencarian kerja, di mana akan membedah dan menyiapkan CV yang baik itu seperti apa,
kemudian juga proses wawancara kerja yang mock up interview, dan juga nanti akan ada juga fokus group discussion, dan tentunya teman-teman ini akan sangat berguna apabila teman-teman ya setelah melewati kursus kemudian juga menyiapkan ke pekerjaannya apa yang harus disiapkan selain memang akan ada tes untuk secara teknikal skillnya gitu ya. Dan ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman ketahui terutama dari mentor ataupun career coach ya. Dan jaminan pekerjaan kayak ini adalah sebuah investasi di masa depan di mana dengan zero risiko teman-teman bisa mendapatkan jaminan uang kembali apabila belum mendapatkan pekerjaan ya, tapi ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Silakan untuk ditanyakan nanti dengan tim konsultan kami di Grovia ataupun silakan cek di website kami ya. Dan lakukan reservasi segera ya karena kali ini kita akan memberikan 10 tempat untuk memulai program ini dengan diskon 52% dan juga ada additional apa istilahnya promosi yang lainnya. Jadi teman-teman silakan untuk bisa melakukan reservasi segera. Gimana caranya? Di situ sudah muncul ya untuk apa istilahnya mendapatkan diskonnya. Silakan cek apakah sudah muncul ada tombol merahnya, teman-teman. Oke, kalau sudah muncul silakan klik ya. Kemudian nanti akan muncul nama, nomor telepon dan alamat email. Silakan disubmit saja di mana teman-teman akan bisa mendapatkan diskon 52% selama proses webinarnya berlangsung ya. Jadi hanya untuk 10 peserta saja yang berkomitmen untuk bisa mengikuti kursus di Growia, kita akan berikan diskon 52% dengan cara klik tombol merahnya, isi nama, alamat email, dan juga nomor telepon, atau tinggal klik daftar saja pada saat muncul datanya. Dan juga dapatkan cashback senilai 33,6 juta. Ya, cashback ini juga akan berlaku untuk pembelian kursus berikutnya. Ya, silakan nanti tanyakan kepada tim konsultan dari Growia mengenai detailnya ya. Oke, dan ini tentunya sangat menarik ya teman-teman. Oke, buruan hanya satu tempat saja yang ini tersisanya sampai saat ini. Jadi kami berikan waktu teman-teman selama webinar ini kami berikan kesempatan teman-teman untuk bisa redeem ya, segera dapatkan promosinya ya, supaya teman-teman juga bisa bergabung dengan Gruya dan mulai mewujudkan impian Anda untuk bekerja menjadi seorang software testing. Dan kita panggil kembali Kang Rizdian untuk kita lanjutkan di part yang kedua. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman ya yang tadi agak telat bergabung mungkin pastikan ikuti sampai dengan selesai untuk bisa mendapatkan sertifikat webinarnya, di mana nanti kami akan berikan link ya untuk teman-teman isi dengan nama lengkap dan juga alamat email. Ya, pastikan alamat emailnya dan nama lengkapnya juga benar ya, karena tidak ada nanti proses koreksi atau pengiriman ulang karena salah email, gitu ya. Oke, dan pastikan teman-teman sudah boleh kok untuk mengisi kolom pertanyaannya ya. Silakan, di sini sudah ada beberapa yang nanya gitu ya. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A dengan mentor tentunya dengan Kang Rizdian. Kita panggil kembali, halo Kang Rizdian. Ya, halo Kang Ewing. Oke, Kang silakan dilanjut. Izin saya untuk stop share ya. Oke, lihat screen lagi. Sip. Nah, ini kita lanjut lagi ya ke teman-teman. Yang part 2-nya sekarang kita mau lebih dalam menggali tentang dunia software testing ini. Dan juga nanti ada sedikit exercise juga nih buat teman-teman supaya nanti teman-teman juga kira-kira tahu gitu ya. Kira-kira nanti atau seorang software tester tuh kerjanya yang kalau tadi bilang nyari bug gitu ya. Nanti kita bakal cobain hal itu di bagian ini. Oke, sedikit eh, flashback lagi ya. Kalau tadi teman-teman udah lihat detail yang dilakukan seorang software tester, nah di sini aku mungkin mau ngasih tahu juga secara day to day-nya gitu ya, day to day basisnya bagaimana sih seorang software tester gitu ya. Nah, yang pasti sih karena kita bekerja dalam sebuah tim, jadi di dalam tim ini juga kan nantinya kita bakal apa, berkolaborasi juga gitu ya bersama tester-tester yang lain atau mungkin kita punya test lead juga gitu di dalam tim kita. Nah, biasanya sih kalau kita mau jadi seorang software tester, biasanya kita bakal diberikan sebuah dokumen requirement yang istilahnya mungkin PRD gitu ya, Product Requirement Document, di mana PRD ini berisi tentang detail-detail teknis bagaimana sebuah software ini akan dibuat, sebuah software ini akan dibangun gitu istilahnya. Nah, jadinya nggak cuma untuk developer, tapi dipakai juga oleh seorang software tester.
Dan kita perlu cari tahu juga dari dokumen requirement ini, fitur-fiturnya apa aja sih gitu ya dari proses requirement analysis ini. Jadi harapannya dengan melakukan requirement analysis, kita jadi udah kebayang gitu ya. Kira-kira nanti kita mau ngetes aplikasi apa, terus nanti aplikasi ini tujuannya untuk apa gitu kan, dan nanti ngetesnya bagaimana gitu kan. Nah, di bagian yang kedua, ini ada juga, kalau kita udah tahu apa yang mau kita testing gitu istilahnya kan, kita harus tentuin juga gitu ya, strateginya atau planningnya bagaimana di dalam apa kita buatkan ide-ide tersebut di dalam sebuah dokumen test plan gitu kan. Di test plan ini nanti bakal di-review juga gitu ya. Nanti ini kita mau ngetes aplikasi apa itu tadi, terus nanti timeline-nya bagaimana atau schedule ngetesnya bagaimana, terus nanti butuh berapa orang tester yang ngetes aplikasi ini, sama nanti mungkin dikasih tahu juga gitu ya resiko-risiko yang mungkin terjadi gitu kan. Jadi kita kayak kasih pemaparan secara rinci gitu di bagian test plan ini. Dan katakanlah dokumen test plan ini sudah di-approve gitu ya oleh klien dan project manager gitu kan. Nah, giliran kita nih sambil sudah developer bikin aplikasinya, bikin programnya gitu ya. Kita siapin juga nih secara paralel skenario-skenario testingnya di dalam dokumen test case. Jadi harapannya ketika si aplikasinya sudah siap testing gitu, sudah dipakai untuk di testing. Nah, nanti kita execute gitu ya skenario-skenario testingnya di aplikasi yang sudah disiapkan oleh developer itu tadi. Terus dan ya kalau semuanya berjalan lancar gitu ya, berarti kan skenarionya kan baik-baik saja gitu. Tapi kan bisa jadi mungkin namanya juga orang ada kesalahan gitu ya, human error gitu kan. Dalam hal ini sebenarnya kadang developer juga bisa jadi mungkin salah menginterpretasi eh, maksud dari dokumen requirement-nya, dan ketika dia buatkan programnya secara fungsional ada perbedaan gitu kan sama skenario testing yang sudah kita siapkan. Nah, itulah yang disebut dengan bug atau software defect gitu ya pada aplikasi, di mana itu ada ketidakcocokan gitu ya antara kebutuhan dari requirement sama realnya di aplikasi itu beda gitu. Nah, setelah kita laporkan bugnya, tentu kita juga perlu nanti apa follow up gitu ya. Follow up-nya mungkin kalau sudah di fix, apakah betul sudah benar diperbaiki, kita cek ulang. Kalau misalkan masih belum betul, ya kita kembalikan lagi ke developernya untuk diperbaiki ulang. Dan yang terakhir, kalau semua bug-nya udah apa diperbaiki, semua skenarionya sudah oke, nggak ada yang kelewat gitu ya. Berarti kita sebagai seorang software tester bisa kasih rekomendasi juga gitu ke tim kita, ke project manager kita, kalau testingnya sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada bug lagi yang terjadi pada aplikasi, berarti itu tandanya aplikasinya sudah siap di-deploy gitu ya, atau sudah dirilis ke perusahaan, ke halayak umum gitu ya. Jadi sudah bisa digunakan oleh perusahaan tersebut atau mungkin eh, pengguna-pengguna di luar sana. Oke. Udah gitu kita juga mungkin ini nih yang menarik yang tadi aku bilang ya soal bug itu tadi. Jadi kalau mungkin aku kasih analogi gitu ya, analoginya ini mungkin kalau teman-teman suka main video game, ada kayak biasanya di awal-awal tuh suka ada tutorialnya ya. Jadi tutorial kan ngasih tahu kalau kita pencet tombol ini, nanti si karakternya bisa melakukan apa gitu kan. Nah, mungkin kalau ini di komputer gitu ya atau di laptop, tekan tombol spasi supaya karakternya bisa loncat gitu kan. Tapi pas kita coba ikutin tutorial neken tombol spasi gitu, nggak kejadian apa-apa gitu kan. Jadi di sini kan padahal seharusnya si karakter tersebut bisa melompat gitu kan. Jadi di sini ada suatu ketidakcocokan itu tadi antara si requirement-nya sama si aplikasi realnya, ini ada yang berbeda atau ada yang salah gitu kan. Nah, di sini berarti memang secara gamblang ya ini kita nemuin bug, dan definisi bug-nya itu memang ya masalah gitu ya atau isu yang terjadi pada perangkat lunak, dan nantinya ini kan perlu diperbaiki juga ya oleh developer supaya nantinya aplikasinya atau gamenya gitu ya nantinya tujuan akhirnya tetap bisa berfungsi atau sesuai dengan requirement yang sudah diberikan. Dan aku kasih contoh kasus juga deh. Jadi waktu yang ku temukan ini real life project juga bisa kejadian gini maksudnya ya.
Kalau waktu itu katakanlah suatu fitur namanya fitur A. Fitur A ini dipakai untuk login. Dan loginnya itu dengan cara masukin username sama password yang valid gitu ya. Dan harapannya nanti ketika kita berhasil login, dia akan menampilkan halaman homepage-nya. Nah, fitur A seperti itu. Tapi pas waktu kita cobain, nah ternyata bukan fitur A yang muncul. Malah behavior-nya berbeda gitu ya. Behavior-nya beda karena ketika kita coba masukin username dan password yang valid, dia malah bukan redirect ke halaman homepage, tapi dia malah apa, stuck gitu ya, atau eh, di halaman itu aja nggak kemana-mana, nggak nge-redirect kemana-mana. Katakanlah itu bug itu adalah yang B ini gitu ya, bugnya B. Kita coba laporkan, kita coba follow up juga ke developernya. Setelah diperbaiki, oh ya ini nanti bisa dites ulang ya. Jadi udah benar sekarang nggak ada bug B-nya lagi. Jadi fitur A-nya sudah bisa dijalankan lagi katanya. Oke, kita coba ini. Tapi malah yang kejadian apa? Ini malah kejadiannya fitur yang bukan fitur A, bug B-nya pun udah beda lagi gitu ya. Malah muncul bug C, di mana eh, bug C ini tuh bukannya, kalau tadi kan stuck di halaman login aja ya. Nah ini malah pas waktu kita masukin username sama password yang valid, dia malah aplikasinya nge-crash gitu, munculin kayak errornya server error message gitu kan. Dan ini bukan hal yang mengada-ngada, jadi memang kadang di real life project kita bisa nemuin yang kayak gini. Dan nggak perlu kaget juga, karena kita tujuannya kan sebagai tester kan memberi pandangan objektif ya. Jadi kalau memang ada yang salah, tetap harus dilaporkan lagi gitu istilahnya. Nah, kalau tadi contohnya bug yang fungsional gitu ya. Dan mungkin aku sekarang memberikan contoh bug yang nggak fungsional gitu. Jadi nggak impact-nya nggak ke aplikasi secara flow gitu ya, tapi mungkin secara tampilan gitu. Contoh yang non fungsional tuh. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, jadi di halaman ini ada dua opsi gitu ya. Kita bisa pakai lokal yang Kanada atau lokal yang United States. Katakanlah yang lokal Kanada, dia ada pilihan English, Francois, atau Zhongwen ya, Mandarin. Tapi kalau di United States dia adanya English, Espanyol, sama Zhongwen juga. Oke, kita pilih yang Kanada. Nah, tapi pas waktu pilih yang Kanada, opsi eh, language-nya tuh nggak semuanya sama gitu ya. Kalau yang ditampilin English ke English, oke nih, di drop down list-nya masih oke. Tapi kalau yang Francois nih, liatin, dia jadi kayak muncul apa special character gitu ya, di FRAN dan CCC bla 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 gitu. Ini kenapa bisa kejadian kayak gini? Karena kemungkinan drop down listnya nggak punya font yang sesuai dengan tampilan di gambarnya ini gitu kan. Jadi itu sebabnya kenapa dia muncul bug UI-nya gitu ya, tampilannya. Secara fungsional dia masih bisa diklik gitu ya, opsi ini kan yang biru ini ya. Nah, tapi dia secara tampilan mungkin ada yang dalam tanda kutip cacat gitu kan. Jadinya di sini salah satu contoh bug yang non fungsional. Oke. Nah, kalau tadi udah aku contohin ya bug fungsional, bug non fungsional kayak gimana gitu kan. Nah, sekarang giliran kita ceritanya mau masukin bugnya ke Jira. Jadi Jira ini adalah project management tools di mana kita berkolaborasi sama project manager sama developer juga. Cuman mungkin dari sisi QA kita lebih proaktifnya ketika membuat eh, tiket bug atau laporan bugnya gitu ya di Jira. Nah, di sini ada beberapa field yang bisa kita isi. Misalkan ada nama projectnya apa gitu ya. Kadang kan yang pakai Jira-nya nggak cuma satu project gitu ya. Jadi ada project lain juga yang di company itu pakai, tapi mungkin project yang berbeda gitu ya. Terus issue type-nya apa? Kita kan mau ngelaporin bug gitu ya, tiket bug. Terus kalau untuk summary berarti ya kayak judulnya gitu ya. Misalkan user tidak bisa login gitu ya menggunakan username dan password yang valid. Terus untuk priority, jadi kita bisa nentuin juga gitu ya, bug atau tiket ini mau priority-nya tinggi, major gitu ya, atau minor gitu, priority-nya rendah. Dan ini nantinya jadi semacam penanda juga buat nanti project manager lihat kira-kira bug mana yang bisa didahulukan untuk diperbaiki gitu kan, atau yang bisa nanti
less priority belakangan gitu kan. Terus ada juga due date. Di sini due date kalau apa misalkan ada deadline bug ini harus fix sebelum tanggal sekian itu. Ya mungkin kalau mau ditambahkan boleh. Terus ada affect version. Di sini kalau affect version tuh berarti bug ini kejadian di versi berapa sih gitu. Misalkan kejadian di versi 10, terus nanti si developer juga nanti ngisi yang bagian fix versionnya juga. Nanti bug ini akan bisa diperbaiki di versi 15 misalkan. Jadi angkanya kan pasti lebih tinggi daripada affect versionnya ya. Terus ada assignee. Nah, ada assignee ini dia eh, buat ngasih tiketnya ini nanti di-handle oleh developer siapa gitu ya. Jadi nanti ada username developernya, username Jira-nya gitu ya. Nanti username Jira aku misalkan Risdian Ciptayadi, nanti bisa di-assign ke Risdian Ciptayadi kalau sudah diperbaiki gitu. Terus di bagian environment ini bisa kita tulis entah production atau staging gitu ya. Jadi kalau production biasanya yang sudah dirilis gitu ya, versi rilisnya. Kalau yang staging berarti yang versi yang biasa kita testing gitu. Jadi ada biasanya sih dua environment ini sih yang bisa digunakan. Nah, sekilas tentang penggunaan Jira yang biasa dipakai oleh tester ketika bikin bug. Nah, kalau sudah beres ya, jangan ditinggalin formnya. Jangan lupa diklik tombol create-nya di bagian bawah sih, supaya nanti bisa terekam dengan baik di Jira. Oke, nah di sini sebenarnya em, teman-teman pernah dengar nggak tentang automation QA gitu ya? Mungkin ini kalau teman-teman pernah dengar, sekalian cerita juga ya, apa sih bedanya manual QA sama automation QA? Nah, kalau manual QA dia memang apa yang hmm, kita testing secara manual di aplikasinya kita lihat gitu ya, tampilannya bagaimana, terus apa ada yang cocok atau tidak gitu ya. Nah, itulah yang disebut misalkan yang kayak tadi ketidakcocokannya itu adalah bug dan kita laporkan bug itu secara manual tadi gitu ya. Kalau automation QA, dia ngetesnya bukan berdasarkan kita ngecek langsung ke aplikasinya, tapi dia lebih ke nyiapin script automation, automation script supaya nantinya misalkan dari login, buka halaman profil, terus udah gitu nanti ubah nama lengkap gitu dan klik tombol submit, misalkan satu scriptnya panjang gitu ya, end to end kayak tadi. Dan kalau misalkan ada script yang gagal, misalkan ketika login nggak bisa login, nah berarti di situ terjadi kegagalannya di situ dari berdasarkan script yang sudah dibuat. Jadi memang ada perbedaan gitu ya dengan cara ngetesnya dan cara nentuin bugnya juga di situ. Oke, mungkin kita eh, coba gitu ya sekarang jadi seorang manual QA, mau coba latihan nyari bug gitu ya yang tadi sudah kita omongin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada URL-nya punya Growia nih, growia.education/id/webinars/l/mqa-bugs. Nah, ini kalau kita buka, dia bakal nge-redirect ke halaman yang punyanya Growia ini. Dan kalau teman-teman udah buka halaman ini ya di laptop gitu, coba dicek nih, kira-kira teman-teman nemuin kejanggalan apa aja sih di halaman ini ya. Dan kita coba nanti bahas bareng-bareng di kolom chat ya. Kalau teman-teman udah nemuin, langsung sebutin aja di kolom chat. Aku nemu ini, aku nemu isu ini gitu. Nanti aku coba validasi apakah betul atau tidak yang teman-teman temuin. Silahkan. Ada gambar yang tidak kelot, Kak. Nah, ini gambar yang mana yang tidak kelot ya? Coba kita lihat dari Kak Ahmad. Oke, mungkin yang kelihatan dengan jelas gitu ya di bagian sini ya. Ada gambar yang nggak kelot di sini. Jadi di sini udah salah satu contoh bug non fungsional yang UI tadi ya, yang secara tampilan itu udah betul dari Kak Ahmad. Terus dari Kak Rehan, tanggal dan jamnya berbeda. Tanggal dan jamnya berbeda. Tanggal dan jam yang mana ya? Ini sih kita nggak nemu jam, tapi mungkin penawarannya ya. Kalau ini kan timer gitu ya, countdown. Jadi sebenarnya nggak dimasalahin.
Terus dari sebentar ya, nggak baca nih, lempar-lempar kalimatnya. Text box-nya tidak bisa diisi. Oke. Nah, ini salah satu yang tepat juga. Jadi kalau kita coba klik gitu ya di bagian name, phone, email gitu ya, kita klik kayak gini tuh, dia nggak bisa kita isi gitu ya fieldnya. Bahkan diklik tombol tambah daftar webinar ini pun, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dicentang gini juga, wah nggak ada interaksi apapun. Nah, ini salah satu contoh bug yang fungsional yang kejadian gitu kan. Nah, ini betul. Terus dari Kak Razan, kita coba, oh ada link sosial media. Misalkan kayak Instagram ini ya, kita klik ya. Oh iya, dia malah 404, page not found. Nah ini juga suatu bug yang valid juga nih, karena dia sifatnya fungsional dan tidak bisa digunakan gitu kan. Terus udah gitu, ada lagi nggak teman-teman yang kira-kira nemuin yang bugnya sifatnya non-fungsional ya, tapi kira-kira ini agak tersembunyi nih. Kira-kira ada yang udah nemu belum ya? Nah, dari Kak Bilal nih, ada kata struktural webinari dan huruf yang nggak kontras. Betul. Di sini, kalau teman-teman perhatiin, teks yang digunakan ya, jadi agak eh, rancu ya, atau bukan rancu, saru gitu ya, dengan warna backgroundnya. Jadi, kalau teman-teman perhatiin, mungkin buat mata yang normal, kita bisa bedain gitu ya, apa si teks sama backgroundnya. Tapi mungkin kalau buat yang nggak, ya katakanlah ya, yang difabel gitu ya dia tidak bisa membedakan warna. Dia akan kesulitan akan ketika membaca ini dia akan sangat kesulitan bahkan mungkin tidak menyadari ada teks yang tertulis di sini. Jadi ini salah satu contoh bug yang non fungsional tadi secara tampilan gitu ya. Oke, kayaknya udah mulai ngerti nih teman-teman yang hadir pada kali ini buat cara cari bugnya gimana gitu ya. Itu aku apresiasi gitu ya buat teman-teman yang udah bantu jawab. Jadi di situ teman-teman udah mulai ngerti nih jadi seorang software tester gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Em, nah, kalau kita mau jadi seorang mau berkarir menjadi seorang software tester gitu ya. Sebenarnya sih di Growya ini kita nggak mewajibkan background pendidikan teman-teman dari dunia IT. Jadi cukup ngikutin kursus online yang sudah disediakan gitu ya. Dan di sini kita juga udah ngasih uh, dasar-dasarnya atau basic-basicnya supaya nanti teman-teman juga setidaknya bisa nguasain lah gitu ya dasar pemahaman dasarnya. Jadi seorang software tester tuh ngapain aja, terus nanti bakal menggunakan dokumen apa aja atau uh, ya apa yang harus tools-tools digunakan gitu kan ya. Tools-tools yang digunakan ini juga nanti kita juga bakal memberikan exposure ini juga kepada teman-teman ketika mengikuti kursus ini. Dan nantinya juga layaknya hmm, mungkin kayak apa ya, project tugas akhir di ketika kuliah gitu ya, skripsi gitu. Jadi nanti bakal ada kayak teman-teman diminta nih ada sebuah project IT yang membutuhkan tenaga seorang software tester dan nanti teman-teman juga harus bisa gitu ya. Jadi seorang software tester yang dari awal istilahnya pelajarin requirement-nya kayak tadi, terus nanti bikinin scenario testingnya bagaimana gitu. Dan nanti kita dari mentor-mentor bakal bantu assess juga buat ngasih feedbacknya juga. Dan nantinya harapannya setelah lulus sertifikasi di Growya, nanti teman-teman juga bakal dibantu oleh teman-teman Growya juga di Career Center supaya bisa memanfaatkan job portal seperti LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Monster, Simply Hired, dan lain-lain supaya langsung dapat pekerjaan jadi seorang software tester. Nah, spill lagi nih ya, kalau ini sebenarnya eh, datanya udah agak lama ya, tapi walaupun dari 2023, di Glassdoor ada, ini ada URL-nya kalau teman-teman mau lihat di Glassdoor ini. Dia apa kan melakukan survei juga ya ke pengguna-pengguna Glassdoor-nya, dan dia jadi ngasih kayak semacam overview-nya juga gitu. Untuk seorang QA engineer, seorang software tester di domisili Jakarta gitu ya. Ini penghasilan bulanannya cukup cukup fantastis juga ya yang tadi Kang Ewing bilang sampai double digit gitu ya.
Dia range-nya tuh bisa 13 hingga 25 juta rupiah per bulan, dan ini berdasarkan pengalaman juga gitu ya range ini. Jadi ada yang dari junior, senior, apa middle hingga senior. Tapi walaupun range-nya juga agak tinggi, tapi rata-ratanya juga ini juga dia bisa memberikan angka di kisaran 18 juta rupiah per bulan gitu ya. Di sini angka yang cukup baik karena memang itu tadi, selain demand-nya lagi tinggi, dan ini juga salah satu pekerjaan di dunia IT yang memang lagi diminati juga gitu istilahnya. Nah, kalau tadi kita mau cari tahu informasi di Glassdoor-nya, nah sekarang kita coba sambil cek juga nih di Jobstreet, di job portal gitu ya. Kadang di job portal ini ada beberapa company yang memang membuka lowongan dan sekalian memberikan budget mereka juga gitu ya. Di bukaan ini ada budgetnya berapa gitu. Mungkin ini kalau yang Jawa Soft ini perusahaannya di Jakarta ya, tapi dia mungkin karena buat junior kali ya, ini dia ngasih range-nya di kisaran 5,5 hingga 7,7 juta rupiah per bulan. Ya, nggak jelek juga gitu ya angka segitu untuk fresh graduate. Terus misalkan, oh di Glassdoor sendiri juga sebenarnya ada job portalnya juga nih. Terus kalau kita cek, di sini ada di Noteflare untuk tester QA manual 6 hingga 8 juta. Terus ini ada di Satrio Consulting 25 juta. Tapi dia kalau dilihat kayaknya requirement-nya tuh macam-macam ya, dari junior, middle, senior, dan dia bilang up to 25 juta. Jadi masih bisa dinegotiate hingga maksimum segitu gitu ya. Jadi cukup valid juga sih angkanya. Nah, eh, terus teman-teman aku juga mungkin ini ada beberapa testimoni juga nih dari beberapa alumni dari Growia yang sudah berhasil lolos sertifikasi dan juga mendapatkan pekerjaan sebagai seorang eh, software QA juga di luar sana. Ada Mas Satria Bayu, dan dia sekarang kerjanya double job juga ternyata. Dan dua-duanya remote dari perusahaan Sampurna dan ID Kode Internasional. Di Sampurna dia jadi automation engineer, di Decode dia jadi manual tester. Dan ini ada Mas Ananda Putra Avandi. Sekarang dia kerjanya di PT Halia Teknologi Nusantara, jadi application engineer. Pastinya ini QA juga ya, karena kita memberikan pendidikan atau background-nya background QA. Terus ada Pak Leonard Gultom. Ini Pak Leonard juga udah mendapatkan pekerjaan sebagai manual QA di PT Dapur Perangkat Lunak. Ini testimoni beliau sebelum dan setelah kursus. Terus ada Mas Yogi nih, jadi QA tester di Fensys. Jadi ini juga Fensys juga sebenarnya company yang sudah lumayan oke juga sih setauku. Nah, testimoninya sebelum kursus dan setelah kursus. Kemudian em, ya untuk part 2-nya aku mungkin sampai situ dulu. Nanti habis ini kita ada lagi eh, penjelasan dari Kang Ewing sambil mendekati sesi akhir Q&A. Tetap ya teman-teman kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom chat. Jadi kita nanti akan bantu jawab juga pertanyaan teman-teman di bagian akhir webinar ketika Q&A. Oke, untuk selanjutnya aku persilahkan ke Kang Ewing ya. Tapi ini aku stop share dulu. Silahkan Kang Ewing. Siap ya? Ya, Oke. Boleh. Ya, terima kasih Kang Grisyan untuk penjelasannya untuk di sesi yang kedua. Teman-teman tadi sudah ada banyak pertanyaan, terima kasih. Harap bersabar terlebih dahulu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan untuk di share saja. Nanti kita akan jawab di Q&A. Kita pilih pertanyaan-pertanyaan mana saja yang akan kita jawab, ya. Dan ada dua cara untuk Anda di akhir webinar. Ya, pertama belajar mandiri, membuang banyak waktu Anda dan sedikit mendapatkan info berguna. Bukan berarti belajar mandiri tidak bagus, tapi tadi perlu adanya bimbingan dari mentor untuk bisa memvalidasi, kemudian juga memberikan feedback dan beberapa hal-hal yang lainnya yang relate dengan industri. Atau bisa mengikuti kursus dengan Growia selama 5 bulan untuk menjadi software tester, ya. Dan apakah Anda ingin menjadi software tester dan bisa bekerja dari mana saja? Tentunya ini adalah kesempatan yang bagus untuk teman-teman kalau sudah punya
keinginan ya atau dreams untuk bisa bekerja dari mana saja, karena seorang software tester itu memungkinkan untuk bekerja dari mana saja secara remote ya, bisa work from anywhere. Tapi ini balik lagi ke job requirement itu sendiri dan juga regulasi dari perusahaannya. Mungkin ada yang hybrid dari work from home atau memang harus full dari kantor dan lain sebagainya. Tapi ini adalah salah satu profesi yang juga memungkinkan untuk bisa bekerja di mana saja. Kemudian apakah Anda ingin melipat gandakan penghasilan Anda? Tentunya ini adalah salah satu caranya untuk tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa hal yang menjadi example yang di industri ya yang sudah kita ambil mengenai perbandingan salary-nya gitu ya. Dan tentunya tadi balik lagi ke experience, kemudian juga size dari company itu sendiri, apakah perusahaan lokal ataupun perusahaan internasional seperti itu ya. Dan apakah Anda ingin tahu bagaimana rasanya bekerja di perusahaan internasional? Tentunya ini adalah profesi yang buka kesempatan itu ya. Karena ya itu tadi aplikasi-aplikasi berkembang bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri gitu ya. Tapi ada satu hal yang memang apabila ingin bekerja di perusahaan asing harus juga menguasai bahasa Inggris ya sebagai basic gitu ya. Dan ini bisa dikatakan wajib kalau untuk bekerja di perusahaan asing ya karena memang common. Tapi untuk bekerja di perusahaan Indonesia rata-rata memang masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bakunya ya, bahasa untuk koordinasi ataupun bekerja gitu ya. Kalau teman-teman memiliki 2 yes, maka ya itu tadi harus segera bergabung dengan Microwia gitu ya. Dan gimana sih karena tadi pembelajarannya ada full online, kami sudah menyiapkan namanya aplikasi pembelajaran LMS atau Learning Management System. Kami sudah buatkan secara terstruktur, jadi akan memudahkan teman-teman dalam proses belajar secara online baik teori ataupun praktik untuk menguasai profesi seorang software tester, gitu ya. Oke, ya jadi ini contohnya nanti ada misalnya introduction to software testing, kemudian ada videonya, penjelasan dari mentor dan lain sebagainya, termasuk juga untuk praktikumnya. Dan ini ada kursus silabus software testing ya teman-teman, di mana pertama akan ada pengenalan tentang pengujian perangkat lunak, ya, kemudian ada dasar-dasar pengujian, kemudian perencanaan dan dokumentasi pengujian yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Christian, kemudian pelaksanaan pengujian dan manajemen cacat atau bug, dan juga dasar-dasar pengujian aplikasi web, aplikasi seluler, dan juga kita ada tambahan untuk API testing ya, application protocol interface gitu ya. Kemudian juga etika dan integritas dalam pengujian perangkat lunak. Kemudian keterampilan pengujian lanjutan yang juga project practice gitu ya. Dan ini penting teman-teman. Ini adalah pada saat proses sertifikasi, di mana nanti proses sertifikasi ini bisa juga dijadikan sebagai portfolio. Karena teman-teman juga tadi akan menyiapkan suatu perangkat testing dari awal, kemudian juga nanti harus memberikan presentasi di hadapan para mentor untuk diuji kayak gitu ya. Kemudian ada strategi pencarian kerjaan dan lulus wawancara, ini nanti partnya dari Career Center tadi ya teman-teman semua gitu ya. Jadi inilah silabus yang akan dibawakan ya selama kursus di Growia, dan tentunya ini sudah relate dengan kebutuhan industri. Ya, kemudian juga tadi ada LMS dan tentunya ada juga yang kita namakan live session dengan mentor. Ini adalah sesi yang sangat ditunggu di mana teman-teman siswa itu bisa berinteraksi langsung dengan para mentor profesional. Jadi selain pembahasan dari materi dari modul, kemudian juga bisa membawakan juga example-example dan juga beberapa hal yang praktis ya ataupun advice mengenai industri gitu ya. Dan ini nanti akan di-arrange oleh study coordinator untuk bisa teman-teman mendapatkan waktunya dari Senin sampai Jumat ya. Biasanya kita mulai dari jam 7 karena memang banyak dari siswa dari Growia dan siswa yang sudah bekerja kayak gitu ya. Oke, dan ini review dari siswa, sudah ada beberapa siswa yang silakan dicek di sosial media Growia, beberapa mostly positif mengenai review dari siswa dari Growia. Dan inilah beberapa siswa yang sudah mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari kursus. Congratulations ya teman-teman semua yang sudah bisa menyelesaikan kursus di Growia dan juga bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang software tester, ya. Dan jika Anda ingin memulai karir Anda di software testing, yang Anda butuhkan hanyalah bergabung dengan kursus kami yang akan kita mulai di minggu depan, ya. Silakan, ya, gimana caranya, masih ada kesempatan 52% ya untuk bisa bergabung dengan kami. Silakan klik tombol merah dan dapatkan diskonnya, gitu ya. Nanti tinggal daftar aja, tapi cukup sekali aja ya. Kalau tadi teman-teman sudah mengisi, hanya sekali aja cukup, karena nanti akan ke-detect oleh sistemnya dan kita akan count sebagai satu ya, satu leads kayak gitu ya. Dan apa yang Anda akan dapatkan di akhir kursus nanti akan ada sertifikat. Ya, jadi ada proses sertifikasi untuk beginner dan juga intermediate.
di mana nanti harus menyiapkan project dan juga akan diuji oleh para mentor apakah bisa lulus atau tidak untuk bisa mendapatkan sertifikat kelulusan dari Growia. Ya, dan juga tadi sebagai bagian dari untuk proses sertifikasi itu juga bisa dijadikan sebagai portfolio teman-teman semua ya. Dan kalau misalnya kan baru lulus gimana? Nah, ini adalah salah satunya kenapa kursus-kursus seperti ini juga menawarkan ini menjadi portfolionya teman-teman semua. Jadi ini kita berdasarkan case misalnya untuk di e-commerce. Nah, ini teman-teman acting ya bahwa portfolionya adalah berdasarkan data real ataupun data artifisial, tapi ya teman-teman bisa mengerjakan dari awal sampai dengan akhir untuk proses pengujiannya, ya. Dan di akhir kursus juga akan mendapatkan bimbingan karir ya dari konsultan kami, karir coach profesional, di mana teman-teman setelah lulus akan mendapatkan tadi mereview CV, kemudian juga mock up interview, ada fokus group discussion dan juga berbagai hal lainnya yang relate dengan HR, gitu ya. Dan jaminan pekerjaan ini juga kita berikan jaminan uang kembali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Silakan untuk ditanyakan dengan konsultan dari Growia ataupun cek detailnya di websitenya Growia. Ya, yuk segera lakukan reservasi. Ini beberapa teman yang sudah deal dengan kita untuk bisa bergabung dengan kursus Growia ya di minggu depan dapatkan diskon sekitar 52% ya biaya. Nah, ini ada juga biaya kursus kurang dari 1 kali pembayaran Anda masa depan. Ini artinya bahwa itu tadi dengan setelah bekerja teman-teman pun bisa melunasi istilahnya atau lebih besar dengan biaya yang dikeluarkan gitu ya. Yuk lakukan reservasi segera, masih masih ada, nyala tuh tombol dapatkan diskonnya ya supaya teman-teman bisa mendapatkan diskon 52% dan juga dapatkan ya ini cashback senilai 3,6 juta ya dan ini akan berlaku untuk pembelian khusus berikutnya. Oke, baik. Nah, buat kamu yang sudah melakukan reservasi, ya nanti ada konsultan guru yang akan berikan penjelasan secara langsung mengenai detailnya. Pastikan nomor telepon aktif dan juga WA ya. Kalau ada apa konfirmasi melalui WhatsApp dari konsultan kami. Dan pastikan segera dapatkan untuk harga spesialnya ya hari ini. Yuk, 10 tempat yang tersisa sudah ada beberapa yang join ya untuk di minggu depan. Nah, teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat webinar, pastikan juga ya untuk follow LinkedIn dan IG Growia, Instagramnya growia.education.id. Ya, silakan udah mulai cek ya teman-teman. Oke. Dan dapatkan sertifikat untuk mengikuti webinar ya, dicek di kolom komentar ya. Silakan save terlebih dahulu ya. Kemudian nanti diisi, pastikan juga memberikan review mengenai Growia, ada Growia-nya, ada ulasan review, tulis ulasan Anda, dan juga nanti kita akan kirim 5-7 hari kerja ke alamat emailnya. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Halo, Kang Rizdian, kita panggil kembali. Halo, Kang Ewi. Yes, oke, Kang. Oke, kita langsung saja, Kang, karena ini ada beberapa pertanyaan, ya. Kita bacakan pertanyaan pertama dari Kak Taufik. Apakah setiap perusahaan memiliki parameter masing-masing sebagai dasar untuk melakukan testing software ini, Kang? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Oke. Dari Kak Taufik. Jadi mungkin parameter yang dimaksud tuh kalau di company aku ya, dan company sebelumnya, jadi ada istilahnya KPI, Key Performance Indicator. KPI ini biasanya memang dia punya beberapa referensi gitu yang digunakan untuk tiap masing-masing engineer, termasuk QA engineer-nya juga. Jadi mungkin contohnya untuk QA engineer, parameternya mungkin yang dibutuhin, kayak misalkan sudah berapa banyak test case yang dia buat, sudah berapa banyak test case yang sudah dia kerjakan, berapa banyak bug yang dia temukan, dan juga mungkin persentase secara overall aplikasi ini sudah dites berapa persen gitu ya. Nah, di situ jadi ada beberapa angka yang mungkin bisa dijadikan patokan apakah eh, si QA engineer ini eh, dengan standar seperti itu di company kita bagaimana? Apakah bagus atau kurang bagus? Nah, itu jadi dari KPI itu sih biasanya yang tim manajemen lihat gitu ya. Oke, jadi kemungkinan juga bisa berbeda-beda tergantung dari biasanya ada scope project-nya juga ya, Kang ya. Seperti itu ya, Kang ya. Ya, mungkin kalau scope project-nya agak besar, bisa jadi durasi project-nya kan agak lama. Jadi memang Mm-mm. eh,
bertahap gitu ya, dilihat KPI-nya dari waktu ke waktu, nggak langsung jebret, kamu nggak bagus gitu ya, nggak gitu juga sih. Jadi maksudnya dia ngelihat secara apa objektif juga lah gitu. Oke. Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Ahmad. Seperti yang diketahui, tadi dijelaskan untuk menjadi software tester tidak perlu memiliki kemampuan coding, sedangkan di perusahaan pasti harus memiliki basic coding, MySQL atau sebagainya. Pertanyaannya, lantas bagaimana cara untuk mendapatkan tempat kerja yang tidak perlu basic coding? Oke, Oke, Kak. mungkin Silakan, Kak. gam- oh iya. Nah, dari Kak Ahmad, sebenarnya kalau Kak Ahmad mungkin udah sering coba lihat lowongan-lowongan yang ada, bisa dicek dari job description-nya juga nih, apakah ada kebutuhan nggak ya si QA engineer. QA engineer ini harus bisa nge-review code developer atau tidak gitu kan. Jadi umumnya sih biasanya kalau tester enggak, karena memang manual testing yang dibutuhkan. Kalau misalkan untuk ngoding gitu ya, kayak misalkan automation QA, dia pasti bakal nyebutin gitu ya. Dia butuh automation QA, dan mungkin si automation QA ini juga kan bisa nge-automate eh, aplikasi web atau aplikasi mobile kayak Android gitu ya. Nah, itu juga nanti dia bakal nyebutin juga tools automation-nya apa gitu. Misalkan untuk automation web pakai Selenium gitu kan. Terus kalau misalkan automation untuk Android gitu ya, bisa pakai Appium. Jadi itu ada tools yang beda juga. Nah, di situ mungkin ditelaah dulu aja di job description-nya apakah memang membutuhkan kemampuan ngoding gitu ya, atau tidak. Termasuk yang MySQL juga. Biasanya nyebutin juga sih kalau memang sehari-hari si QA ini akan dihadapkan dengan query SQL, pasti job description-nya bakal nyebutin juga buat kasih tahu biar apa technical skill-nya sejalan gitu ya sama perusahaan gitu. Oke, thank you, Kang, untuk advice-nya. Ya, biasanya betul ada detail-detailnya memang harus dicek ya, termasuk juga misalnya ada kemampuan untuk API testing, dan kenapa kita masukkan juga API testing, salah satunya karena ada masuk juga di requirement. Jadi kita juga di kursus ini dynamic untuk menjawabkan modulnya, apa saja yang memang dibutuhkan oleh industri ya. Gitu ya Kak Ahmad ya. Semoga bisa menjawab. Dan pertanyaan ketiga dari Kak Ahmad, adakah spesifikasi laptop untuk menjalankan aplikasi testernya? Gitu. Apakah harus yang advance banget Kang gitu ya untuk ininya? Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan yang lucu juga lah ya. Karena memang kalau aku pribadi, laptop aku sebenarnya speknya nggak terlalu bagus juga gitu, Kak Rahmat. Yang aku punya aku ya, ini kan prosesornya masih i3, RAM-nya juga masih 8 giga gitu. Tapi setidaknya gitu ya, dengan laptop wah, spek kentang seperti ini pun, yang biasanya aku butuhkan gitu untuk sehari-hari, bisa minimum gitu ya, bisa buka Google Drive gitu ya, kayak Google Docs atau Google Sheets, bisa buka file Excel gitu ya. Jadi karena rata-rata gitu ya, perusahaan sekarang kan yang tadi itu apa, kerja remote, jadi segala macam kan harus online, termasuk aplikasi-aplikasi yang kita gunain sekarang sudah berbasis cloud server juga. Jadi mau nggak mau aksesnya dari web browser gitu ya. Setidaknya web browsernya apa lancar, di situ kita udah dapat kemudahan buat apa beraktivitas lah. Jadi nggak harus banyak yang diinstal di laptop kita juga gitu sebenarnya. Paling gitu sih. Heeh. Oke, thank you Kang. Ya Kak Rahmat semoga bisa menjawab. Tapi kalau misalnya memang bisa beli speknya yang lebih yang tinggi pun jauh lebih bagus gitu ya supaya lebih menunjang lagi gitu ya. Oke, kita Iya. pertanyaan keempat dari Kak Joni. Software tester itu apakah perlu program khusus kah untuk mengetahui bug kesalahan? Oke, Kang, mungkin apakah ini bisa tadi ya ada Selenium dan lain-lainnya mungkin ya, ataupun juga untuk ke Jira sebagai untuk dokumentasi. Bisa dijelaskan secara singkat saja, Kang. Hmm. Hmm. Karena tujuannya untuk mengetahui bug atau kesalahan pada aplikasi ya. Mungkin Kak Joni fokusnya sekarang kita jadi mau nyari bugnya itu kan. Jadi paling tools yang dibutuhin kita tools yang memang bisa memanage test case dengan baik gitu ya. Jadi kalau Kak Joni familiar gitu atau pernah dengar, ada tools untuk manage test case-nya tuh namanya TestRail. Jadi TestRail ini memang apa? Dia memang apa aplikasi pihak ketiga gitu ya, third party. Jadi kita memang harus subscription base juga. Tapi dia fiturnya cukup bagus karena dia bisa maintain test case dalam jumlah banyak gitu ya. Dan kalau nih kita misalkan katakanlah menggunakan agile atau sprint dalam tim tersebut. Jadi misalnya kita di sprint 1
kan satu sprint kan 2 minggu tuh. Tapi nanti di sprint 3 mungkin mau gunain ulang test case yang ada di sprint 1 gitu ya. Nah itu cukup dengan kayak drag and drop aja gitu test case yang mau dipakai yang apa aja. Jadi nggak perlu manual kita siapin ketik gitu ya. Dari test trail itu cukup cukup helpful gitu jadinya untuk memanage, memaintain gitu ya, atau rerun menggunakan ulang gitu test case yang ada. Jadi kalau mau manfaatin test case-nya apa test trail itu rekomendasi juga sih toolsnya. Oke, thank you Kang. Semoga bisa menjawab ya untuk Kak Joni Hidayat. Dan buat teman-teman semua yang ingin segera bergabung dengan Growia, diskonnya masih berlaku ya. Silakan klik tombol diskonnya dan dapatkan diskon 52%-nya dan juga beberapa promo yang lainnya. Nanti silakan diskusikan dengan konsultan dari Growia. Oke. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kelima dari Kak Irwan. Apakah menjadi seorang software tester harus bisa bahasa Inggris 100%? Mungkin bisa dijawab dengan pengalaman sebelumnya dengan yang sekarang, Kak. Iya, Kak Irwan ini memang sebenarnya kan kadang jadi momok juga gitu ya buat teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris. Tapi sebenarnya bakal beneficial sih kalau misalkan Kak Irwan bisa nguasain bahasa Inggrisnya juga. Karena kan ya itu tadi, kalau memang mau nyari kerja yang memang remote work, yang bisa kerja dari rumah gitu ya, kan banyaknya company-company yang menawarkan fasilitas seperti ini kan company yang di luar Indonesia gitu ya. Jadi memang yang company di luar Indonesia ini kan nggak mungkin mereka fasih berbahasa Indonesia. Jadi penghubungnya gitu ya, kayak misalkan aku ini juga kan sama orang Jepang, orang Jepangnya pun nggak mungkin bisa bahasa Indonesia, dan aku pun nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Jadi kita berkomunikasinya lewat bahasa Inggris, dan broken English pun sebenarnya nggak masalah sih. Karena pada kenyataannya ketika kita meeting pun kadang suka susah nyari gitu ya kalimat atau sinonimnya apa sih kira-kira dalam bahasa Inggris. Ya kita pakai Google Translate juga gitu. Di satu sisi dia ngetikin karakter kanjinya gitu di sebelah kiri, tapi kita baca sisi kanan ya gitu yang Google Translate-nya itu. Jadi ya tetap kalau bisa sih pakai bahasa Inggris, kecuali mungkin perusahaannya kayak perusahaan BUMN gitu ya. Kayak aku di BRI dulu juga nggak ada secuil pun orang yang mungkin sehari-hari pakai bahasa Inggris gitu ya, cuman buat masalah teknikal aja lah pakai bahasa Inggris. Sehari-harinya kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Ya, tergantung company-nya lah. Clear ya, Kak, untuk 100% tidak bukan tidak perlu ya, perlu kalau misalnya sesuai dengan yang requirement-nya. Tapi kalau untuk yang lokal, BUMN dan lainnya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi akan menjadi advantage kalau bisa menguasai bahasa Inggris gitu sih. Dan sekarang pun ada chat GPT sebetulnya bisa work juga ya kalau teman-teman ingin menggunakannya gitu ya. Oke, kemudian dari pertanyaan ke-6 dari Kak Anggodo, KPI software tester selain checking bug, apalagi ya? Apa scale-nya beda beda juga kah dari setiap software atau ada bakunya? Silakan untuk dijawabkan. Hmm. Tanyanya mirip sama yang sebelumnya ya, mungkin dari Kak Iya, kayaknya Hanggodo. sama deh. Iya, tentang KPI. Singkat aja, Kang. Jadinya ya diulang lagi paling soal KPI ini kan karena sudah di customize gitu ya, mengikuti job desk kita juga. Biasanya nanti kan dihitungnya tuh mungkin berdasarkan berapa banyak test case yang sudah tester itu buat, terus berapa banyak test case yang sudah dijalankan juga, dan mungkin ada persentase dari aplikasi ini sudah ke cover berapa banyak gitu ya, dia sudah berapa persen ke cover testingnya untuk aplikasi tersebut, terus jumlah bug yang ditemukan berapa banyak gitu kan. Jadi biasanya yang sehari-hari yang tadi kita sebutkan juga di awal sih, yang kegiatan software testing gitu ya, sama mungkin apa kayak dokumentasi juga gitu ya, apakah dokumentasinya si tester ini rapi atau mungkin kurang manage gitu. Jadi misalkan katakanlah dalam dokumen test case dia ada yang skenario ini, skenarionya pas, skenarionya fail. Nah, harusnya kan kalau ada skenario yang fail atau gagal, dia bisa kasih tahu nih atau referensikan bugnya yang mana gitu kan. Kadang ada yang kerjanya nggak rapi gitu, jadi itu kadang kelewat gitu ya. Dan itu mungkin jadi catatan juga sih kalau kerjanya kurang rapi gitu. Oke, siap, Kang. Thank you penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Wah, ini dari Kak Ahan. Izin bertanya, Pak. Sebagai software tester, apakah ada kendala yang sulit untuk diselesaikan
Jika ada, kira-kira kendala seperti apa? Nah, kira-kira yang jadi obstacle biasanya, Kang, ini yang jadi seorang software testernya apa nih, Kang? Satu aja, Hmm. Kang, singkat. Iya, kalau dari Kak Ahan, dari aku pribadi ya biasanya lebih cenderung banyaknya yang non teknikal malah kalau jadi seorang software tester. Jadi kadang non teknikal ini apa? Bukan karena aplikasinya belum siap testing gitu ya, kalau itu kan teknikal. Tapi lebih ke karena kita istilahnya menggunakan atau mengadopsi Agile itu tadi, di mana kalau kita menggunakan software metodologi Agile, perubahan-perubahan dari klien atau dari user tuh harus selalu diterima oleh tim gitu kan. Dan nantinya si project manager ini harus menyiapkan juga gitu spek secara teknikalnya atau bukan spek secara fungsional barunya bagaimana gitu. Jadi lebih ke non teknikalnya tuh perubahan requirement-nya sih. Bukan karena si aplikasinya banyak masalah gitu, tapi lebih ke si kliennya banyak maunya gitu jadinya. Mm. Pekerja itu melihat portofolio dan pengalaman gitu ya. Oke, jadi sebenarnya sih untuk fresh graduate ya karena kita juga sedang apa memberikan pemahaman-pemahaman dasar gitu ya di Growia. Jadi harapannya ketika teman-teman belajar di Growia, nanti teman-teman juga kan step by step eh, bakal ngerti gitu ya teknikal-teknikalnya atau eh, istilah-istilah gitu yang eh, biasa digunakan dan nantinya dengan harapannya sudah mengerti bagian-bagian itu di bagian akhirnya ketika mau sertifikasinya inilah teman-teman mengerjakan project portofolio di mana seolah-olah gitu ya teman-teman jadi seorang tester harus mikirin aplikasi ini tuh fungsinya untuk apa. Terus udah gitu requirement-nya bagaimana. Terus kita coba terjemahin juga nih requirement ini ke scenario testingnya ke dalam bentuk test case. Dan nantinya kita juga jalankan test case-nya dan kita coba cari berapa banyak bug yang kita temukan. Nah, hasil semua itu akan didokumentasikan oleh teman-teman dan dipresentasikan juga ketika sertifikasi kepada mentor-mentor. Paling tipsnya gitu sih untuk Kak Mawar. Oke, kayaknya Kang Ewing sudah Oke, kembali. Boleh Kang Ewing ku oke, kembalikan lagi. oke, Iya, thank you, Kang. Nah, ini iya. untuk yang pertanyaan terakhir nih, Kang. Untuk skenario pengujian menggunakan metode white box dan black box, apakah bisa menggunakan salah satunya? Nah, untuk MQA ini banyaknya pakai white box atau black box, Kang? Oh iya, untuk manual QA karena kita ngetesnya manual ya, jadi kita nggak tahu dalamnya aplikasi itu gimana kerjanya ya. Jadi istilahnya itu black box. Tapi kalau untuk white box kan berarti kita kayak udah tahu ya codingannya bagaimana. Jadi itu sebenarnya sisi seorang developer sih untuk ngetes. Kita untuk manual QA black box aja. Oke, thank you. Nah, ini Kak Adit kayaknya udah tahu nih istilah-istilah white box dan black box. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kang Rizdian juga terima kasih sudah sharing banyak hal mengenai software tester ini. Dan tentunya sebelum sesi ini berakhir, kami ingatkan kembali untuk bisa mendapatkan diskonnya dengan cara bergabung dengan kami di minggu depan. Ya, tentunya ada Kang Rizdian dan juga beberapa mentor yang lainnya. Kang Rizdian, terima kasih banyak untuk sharing ilmunya. Dan pastinya ini adalah sesi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan apabila masih ada pertanyaan, teman-teman silakan klik link untuk mendapatkan konsultasi gratis dari konsultan Growia-nya. Kemudian juga kami berharap segera bisa melihat teman-teman bergabung di Growia gitu ya. Oke, dan terima kasih banyak ya. Thank you and see you on next webinar. Bye-bye. Bye-bye.